Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurlinda. Nomor induk mahasiswa 1012711082119 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kewirausahaan dalam Islam, mencari rezeki yang halal dan berkah. Kewirausahaan dalam Islam ialah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat, baik itu produk jasa bisnis, dengan prinsip-prinsip yang halal dan berkah. Kewirausahaan dalam Islam menekankan pada aspek moral dan etika dalam menjalankan bisnis, seperti tidak melakukan riba dan tidak menipu orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Wahb Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat, dan janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, jangan pula dengan riba, judi, atau merampas dan menipu orang lain. Akan tetapi diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antar dua orang pihak dan dalam koridor syar'i. Dalam berwirausaha, kita harus memiliki prinsip. Ada beberapa prinsip-prinsip kewirausahaan dalam Islam yang perlu diperhatikan, ialah yang pertama halal. Maksudnya ialah semua bentuk usaha harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar hukum-hukum yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bersikap adil. Kewirausahaan harus berlaku adil dalam semua aspek bisnisnya, termasuk dalam hal harga, kualitas produk, dan perlakuan terhadap karyawan dan pelanggan. Yang ketiga, berbakti. Kewirausahaan harus membantu sesama dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Yang keempat, bersikap jujur. Kewirausahaan harus jujur dan tidak menipu dalam menjalankan bisnisnya. Yang kelima, menghindari riba. Kewirausahaan harus menghindari transaksi yang berhubungan dengan riba dan mengutamakan transaksi yang halal. Yang selanjutnya, menghormati hak orang lain. Dalam berwirausaha, kita harus menghormati hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain dalam menjalankan bisnis. Yang ketujuh, berdoa. Dalam berwirausaha, kita juga harus selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah dalam menjalankan bisnis. Yang terakhir, mencari berkah. Dalam berwirausaha, kita harus mengutamakan mencari berkah dalam bisnis yang kita jalankan dan berharap agar bisnis kita diterima oleh Allah dan memberi manfaat bagi sesama. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam Islam akan membuat kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan bisnis dengan baik dan benar serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh kewirausahaan dalam Islam yang sukses dan inspiratif salah satunya ialah Zara Home. Zara Home merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan home decor yang didirikan oleh Amancio Ortega, yaitu pendiri Inditex Group yang berbasis di Spanyol. Zara Home menawarkan produk-produk berkualitas tinggi yang didesain dengan estetika Islami dan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Yang selanjutnya ialah Alfaris. Alfaris merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang berkualitas tinggi dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Bisnis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa kewirausahaan dalam Islam dapat sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta
masih dapat mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Dalam berwirausaha, tentu kita harus berproses dan mempersiapkan bisnis kita dengan matang dengan beberapa cara untuk mengelola kewirausahaan dalam Islam dapat melalui dengan 3 cara atau 3 tahap. Yang pertama ialah tahap perencanaan. Pada tahap ini, yang harus kita lakukan ialah menentukan tujuan dan visi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, menyiapkan rencana bisnis yang detail dan realistis. Kemudian mencari sumber-sumber pendanaan yang halal dan mencari pasar yang tepat untuk menganalisis persaingan. Kemudian tahap kedua ialah pelaksanaan. Yang harus kita lakukan ialah melakukan transaksi bisnis yang halal, menjaga prinsip-prinsip adil dalam menentukan harga dan kualitas produk, menjaga kualitas produk dan layanan yang baik, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan memenuhi hak-hak mereka. Kemudian tahap terakhir ialah pengelolaan. Yang harus kita lakukan ialah membuat laporan keuangan yang jujur dan transparan, menjaga prinsip-prinsip berbakti, dan mencari berkah dalam bisnis. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis secara berkala dan mengambil tindakan perbaikan yang dilakukan. Yang terakhir ialah dan yang paling penting, berdoa dan berserah diri kepada Allah dalam mengelola bisnis. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan yang baik dan benar dalam berwirausaha dalam Islam akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu juga akan meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keberlangsungan usaha yang baik, dan akan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Baik, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.